Kembali lagi bersama Sate Logik. Pada video kali ini kita akan latihan satu soal yang mungkin cukup menarik ya. Karena begini, jadi ada soal kita mencari kita dapat nih, ada titik. Kita disuruh menentukan tempat kedudukan titik ini. Jadi kita tidak tahu posisinya di mana, tapi kita harus nanti akan diberikan suatu hubungan untuk mengetahui titik di mana titik ini berada. Jadi titik P ini dengan koordinat XY memiliki hubungan bahwa jarak antara titik P ke titik B sama dengan 4 kali lipatnya jarak titik P ke A. Jika kita ketahui titik A adalah koordinatnya segini dan titik B koordinatnya segini. Oke, mungkin awalnya kita nggak tahu ya, ini lagi bahas materi lingkaran, terus tiba-tiba kita didapat soal kayak gini, mungkin awalnya agak bingung, tapi coba kita bongkar dulu. Nah, jadi jarak titik P ini kan sekali lagi terkait dengan jarak antara dua titik ya. Di sini contohnya adalah titik P ke B dan titik P ke A. Oke. Nah, titik P ke B itu jadi kan kita tahu ya, jaraknya itu berarti selisih jarak X-nya dikuadratkan, kemudian selisih jarak Y-nya dikuadratkan. Ya. Aduh, ini kurang panjang. Nah, jadi di sini jarak P ke B, tapi kan kita nggak tahu ya XY-nya berapa. Jadi jaraknya itu adalah dari 0 ke X. Selisihnya ya, selisih dari titik 0 ke titik X. Jadi X-nya ini kita nggak ketahui. Nanti kan akan dicari ya, tujuan soal ini itu kan. Dan ini juga berarti jarak dari selisih dari Y-nya itu berarti selisih dari 16 ke Y dikuadratkan. Oke. Kemudian ini juga 4 jarak P ke B itu sama dengan 4 kalinya jarak P ke A. Nah, di sini ada 4, ini kemudian dikalikan dengan, ini titik tuh maksudnya dikali ya. Dikalikan dengan jarak titik P ke A, yaitu 0 ke X dan 1 ke Y untuk selisih Y-nya. Jadi 0 ke X dan 1 ke Y. Nah, kita mungkin sampai sini kayak, oke, terus kita apain ya? Kalau operasi, suatu operasi bilangan, kalau kita lihat mungkin akarnya ini agak mengintimidasi ya, kayak mengganggu dikit. Coba kita hilangkan. Gimana caranya kita hilangkan? Kita kuadratkan kedua sisinya. Jadi misalkan kita tahu kan 2 sama dengan 2. Kalau kita kuadratkan 2, gimana caranya biar yang sini sama? Kita lakukan operasi yang sama kan? Jadi kalau di kiri dikuadratkan, kita kuadratkan juga di kanan. Nah, jadi kita mau hilangkan akar di sini dengan cara kita kuadratkan. Jadi ini dikuadratkan ya. Nah, jadinya di baris berikutnya. Kemudian baris berikutnya ini 4 juga termasuk baris ruas yang sebelah kanan ya. Semua 4 sampai jarak yang PA ini adalah ruas kanan. Jadi kita include, kita masukkan 4-nya dan kita kuadratkan. Oke. Jadinya seperti yang ada di sini. 4 kali jarak PA dikuadratkan. Nah, ini kan kalau akar A dikuadratkan itu kan sama dengan A ya, karena sama aja akar A kali akar A. Oke. Nah, agak lama hapusnya. Nah, jadi akarnya secara otomatis hilang kan, istilahnya menghilang. Tidak perlu, karena sudah kita operasikan dengan dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah ini. Nah,
yang ini 4 dikali jarak PA. Nah, jadi 4 kuadrat itu kan sama dengan 16 ya. Nah, kenapa saya bahas tiba-tiba 4 kuadrat gini? Jadi mungkin untuk ada beberapa yang belum tahu kalau 2 kali 2 itu 4 kan. Nah, maksudnya seperti ini. 2 kali 2 kan sama dengan 4 ya. Kalau kita kuadratkan, berarti sama saja kita menguadratkan 2. Jadi kayak kuadratnya kita masukkan ke tiap perkalian yang ada di dalam kurung tersebut. Sehingga ini 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, itu maksudnya. Jadi kenapa diberi contoh seperti ini? Maksudnya, jadi kalian mengerti kalau kita akan menguadratkan 4 dan menguadratkan si jarak titik P ke A. Sehingga 4 kita kuadratkan sama dengan 16 dikalikan dengan jarak titik PA ini dikuadratkan. Yaitu berarti kalau akar dikuadratkan berarti istilahnya akarnya hilang ya. Jadi 16 dikali 0 min x kuadrat plus 1 min y kuadrat. Nah, berikutnya kalau sudah mengerti perkalian ini mungkin bisa skip dikit ya, silahkan. Cuma untuk yang belum mengerti, jadi gini, seperti yang kita tahu kan perkalian itu sifatnya distributif ya. Jadi maksudnya adalah 0 min x itu kan sama dengan 0 min x kuadrat itu sama saja 0 min x dikalikan 0 min x. Nah, jadi di sini 0 dikali 0, kemudian ditambah 0 dikali min x, di mana hasilnya adalah min 0 kali x. Ini juga min x dikali 0, kemudian min x kali min x. Min kali min adalah plus, x kali x adalah kuadrat. Sehingga 0 min x kuadrat kita dapatkan ini 0 dan ini kan min 0 kali x. Semua yang dikalikan 0 berarti 0 kan? Ini juga semua yang dikalikan 0 berarti 0 plus x kuadrat. Jadi sisa yang ini saja ya. Karena ini kan 0 dikurang 0 dikurang 0 pasti hasilnya 0. Gak usah kita anggap. Oke. Berikutnya berarti kita sudah ngerti lah ya. 16 min y dikali 16 min y berarti kan sama saja dari 16 kali 16 yaitu 256. 16 kali 16. Kemudian 16 dikali min y sama dengan min 16y. Jadi min 16y sama min y 16 sama saja ya. Cuma kan maksudnya lebih enak kalau misalkan kita tulisnya bilangan dulu baru hurufnya ya. Variabel yang kita tidak ketahuinya sih ya. Terus ini min y kali 16 sama dengan min 16y. Min kali min sama dengan min kali min berarti kan plus ya tandanya. Dikali y kuadrat. Y kali y kuadrat. Makanya di sini 256. Ini min 16y dikurang min 16y sama dengan min 32y. Min 16 kali min 16, kemudian kita kalikan y. Jadi min 32y plus y kuadrat. Oke. Kalau kalian mengerti yang ini, harusnya kalian juga mengerti yang ini ya. Silahkan pause dulu kalau misal untuk menghitung manual secara seksama. Perhatikan, tapi saya tidak usah berikan petunjuk lagi seperti sebelumnya ya. Nah, dari situ ini kan kita sudah pecah ya di sini ya. Kita bawa ke sini. Ini kan hasilnya x kuadrat ya, dari 0 min x kuadrat, terus juga 16 min y kuadrat berarti plus 256 min 32y plus y kuadrat sama dengan 16 dikali x kuadrat plus 1 x kuadrat ini dari 0 min x kuadrat plus 1 min y kuadrat, yaitu ini 1 min 2y plus y kuadrat. Nah, jadi di sini di sininya kan ini berarti kita pecah dulu ya, kita bongkar dulu yang ada di sebelah sini.
16 kali X kuadrat, 16X kuadrat. 16 kali 1, 16. 16 kali min 2Y, min 32Y. 16 kali Y kuadrat, 16Y kuadrat. Oke. Nah, terus pengen kita rapihin nih yang bilangan tanpa dikalikan X sama Y, contohnya kita taruh kiri. Yang bilangan yang dikalikan dengan X dan Y kita taruh kanan. Kita rapihin ya. Nah, jadi gimana maksudnya rapihin? Kalau kalian pernah dengar, mungkin kalian pernah dengar istilah kayak pindah ruas. Jadi ini yang gak dikali X sama Y di sebelah kanan kan 16 ya. Kita pindahkan ke sini, tapi jadinya kan berkebalikan. Nah, sebetulnya kalau kalian mau mengerti kenapa maksudnya pindah ruas, contoh seperti ini. 4 tambah 2 sama dengan 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, misalkan kita mau kalau maksudnya pindah ruas kan berarti 2 pindah ke ruas sebelahnya, terus tapi ubah di gini ya, karena maksudnya 4 tambah 2, tapi kita mau hilangkan 2-nya di sebelah sini. Untuk menghilangkan 2 di sebelah sini, berarti kan cukup kita kurangi 2. Karena nantinya 2 kurang positif 2 kurang 2 sama dengan 0 kan? Nah, nanti 4 tambah 0 jadinya kan 4 ya. Berarti secara dilihat 2-nya hilang kan? Nah, tapi di sini 4 tambah 2 sama dengan 6. Kalau ini berarti 4 tambah 2 operasi yang di kiri sama kan nilainya dengan yang di kanan. Makanya kalau agar kita menjaga hubungan kesamaan ini, hubungan sama dengan ini, kalau sebelah kiri dikurang 2, kita akan kurang 2 juga. Sehingga jadinya 6 kurang 2, 4. Sama kan? 4 sama dengan 4. Nah, itu maksudnya pindah ruas. Jadi kalau untuk menghilangkan sesuatu di sebelah kanan, kita pakai dengan cara mengurangi. Nah, tapi kalau di kanan kita kurangi, sebelah kiri kita kurangi. Makanya kesannya kayak pindah ruas. Nah, jadi yang di sini kita mau hilangkan 16-nya karena kita mau buat dia khusus bilangan yang dikalikan dengan X dan Y. Maka di ruas ini kita kurangi dengan 16. Nah, plus 16 kurang 16 kan 0. Jadi dia di sininya hilang kan? Ini di sininya nggak ada kan di kanan. Tapi di ruas kirinya untuk menjaga hubungan sama dengan ini, menjaga hubungan setimpal, kita kurangi di sini juga dengan 16. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Kita mau bikin yang X dan yang dikalikan X dan dikalikan Y di sebelah kiri sini menghilangkan. Berarti cukup kita di sini kurangi X kuadratnya mau kita hilangkan. Jadi kurangin X kuadrat. Min 32Y-nya mau kita hilangkan. Min 32Y berarti biar jadi 0 tambah 32Y kan. Y kuadratnya mau kita hilangkan. Jadi min Y kuadrat kan. Nah, karena semua yang di kiri dilakukan kayak gini, sebelah kanannya dilakukan kayak gini. Jadi di sebelah kanannya juga min dikurang X kuadrat, juga ditambah 32Y kuadrat, juga dikurang Y kuadrat. Nah, 16X kuadrat dikurang min X kuadrat sama dengan 15X kuadrat. 16 min 1X kuadrat ya, ini maksudnya min 1 kali X kuadrat. Min 32Y ditambah 32Y, ini salah nih, ini gak teliti nih. Min 32Y tambah 32Y sama dengan 0. Makanya nggak ada kan di sini. Plus 16Y kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 15Y kuadrat. Nah, jadi deh, rapihkan. Jadi di sebelah sini 25, ini nggak ada yang X dan Y, dan di sini nggak ada yang bilangan. Jadi yang bilangannya adanya semuanya di kiri, yang X, Y-nya ada di kanan. Nah, 256 kurangi 16 sama dengan
240. Pengurangan biasa ya, pasti mengerti. Nah, di sebelah sininya sama dengan 15x kuadrat plus 15y kuadrat. Bisa nih kita sederhanain. Jadi 240 sama dengan 15x kuadrat plus 15 y kuadrat. Soalnya kan ingat kembali sifat distribusi ya. Ini kan sama aja kayak 15x kuadrat, ini kan dikali ke sini, ini dikali ke sini, tambah 15y kuadrat. Cuma bedanya kita, karena mereka sama-sama bisa dikali 15, kita sama-sama kumpulkan 15-nya ke depan. Nah, bisa nih, karena kita bisa sederhanakan, kita bagi yang sebelah kanan, kita bagi ya, maksudnya ini bagi dengan 15. Kenapa? Jadi kita hilangkan agar dia kan 15 dibagi 15 kan sama dengan 1 ya. Ini kan 1. Berarti 1 dikalikan dengan dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat. Ingat kalau 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 2 kan sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3. Apapun yang dikalikan dengan 1 bakal jadi bilangan yang itu sendiri kan. Nah, jadinya 1 kali x kuadrat plus y kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ingat kembali yang tadi prinsip pindah ruas, tapi bedanya ini perkalian pembagian. Ruas kanan di sini kita bagi dengan 15 kan? Nah, berarti ruas kirinya juga kita bagi dengan 15. Ngerti? Nah, agar memperoleh tetap hubungan sama dengan ini tetap bertahan, walaupun salah satu kita ubah sesuatu. Kan di sini dalam kasus ini diubahnya maksudnya dibagi 15 ya di kanannya, maka kita kirinya bagi 15 juga. Dimana 240 bagi 15 sama dengan 16. Jadi rapihnya ini tadi agak berantakan. Ini 16 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ingat kembali, ini soal nyari tentang apa? Kita mau cari tempat kedudukan, kita mau cari posisi si P yang koordinatnya x dan y kalau ada hubungan seperti ini dan diketahui titik A dan B-nya gini. Nah, kita juga dari pengetahuan satu itu, terus dari pengetahuan satu lagi, kita sebelumnya kan belajar tentang persamaan lingkaran. Ingat kalau ini lebih mudahnya ini ada tulisan rapihnya ya di sini, sama aja kan, maksudnya 16 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat sama aja kayak x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Nah, pas persamaan lingkaran kemarin ini kan sama aja kayak x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat kan 4 kali 4 sama dengan 16. Ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya adalah 4. Nah, ternyata si PXY ini letaknya ada di berarti kan maksudnya koordinat P ini, si titik P ini lokasinya dimanapun si X dan si Y-nya memenuhi persamaan ini. Dimana yang memenuhi persamaan ini kan X dan Y yang letaknya ini 4. Min 4. Ini 4. Ini 4. Ini min 4. Yang letaknya ternyata ada di lingkaran pusat 0,0 dengan R sama dengan 4, jari-jari sama dengan 4. Jadi titik P itu letaknya ada di sini, di lingkaran, tepat di lingkaran. Begitu maksudnya. Semoga tidak bingung ya. Berikutnya kita akan bahas lanjut kembali ke latihan soal lagi ya untuk video berikutnya. Sampai jumpa, kita akhiri dulu video kali ini.